Kamera 1 standby. Audio standby. 3, 2, 1, action. Nonggone si RT iki dibele ora diangkat-angkat iki. RT budeg bener-bener ya. HP ora diangkat-angkat. Aduh, minum dulu ah. Gua haus lagi. Seger. Gua telepon seluruh dulu ya. Halo. Kok nggak aktif ide ini? Ada. Ika, kenapa ke si RT kan? Kesetrum tangan ya? Untung gue belajar ilmu di Banten. Kalau kagak, tangan gue udah hancur. Si lu kenapa no? Waduh, si lurah tewas lagi. Rah, bangun Rah, woi, bangun Rah, bangun Rah. Waduh, kalau nggak bangun lagi. Pakai ini nih, baru bangun. Rah, bangun Rah. Lu bawa duit aja bangun lu. Waduh, bawa duit aja bangun. Kenapa kan? Orang apa? Ngomong-ngomong lurah anak apa merenekin? Mau kita merene HP ira ora aktif-aktif. Langsung metok parani rene ngomairai. Wong pa esuk. Kira kon kampanye yo. Ning warga. Iya. Oh, jadi tujuan lurah merene kun arep ngegawe weruh bahwa engko esuk arep kampanye. Ya wis Rah, amun engko esuk kampanye ning warga mah. Ning warga kan? Iya, engko esuk kampanye ning warga.
Ira aja turu baya jadi RT iku ya. Siap Rah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa pilih nomor 1 Bang Ute. Jika saya kepilih jadi lurah di Baturingan, aku akan kasih sumbangan beras. Jika saya tidak kepilih jadi calon lurah, sembako, beras akan saya ambil lagi. Dan sumbangan yang lain pun saya ambil lagi. RT Budeg, kemarin apa saya suruh RT suruh kampanye ke rumah warga. Kan ini sudah di rumah warga Rah. Waduh, pusing lurah ini mah. Engko esok atau engko bengi Iya. kita siap akan ya misi dan visine, ya surat-surat matrane siap akan. Stok siap segala rupanya Rah. Iya, Ning reang. siap Siap segala rupanya gusuk anak. kabeh. Gusuk kabeh anak. Ya wis, yuk engko bengi ya. Iya Rah. Yuk. Aduh, kader gua pada kemana? Blow on amat, udah waktunya deket ini. Belum ada yang nongol satu-satu acan ini. Pusing ini, mana ntar malam mau ada debat, berkas belum dikumpulin. Waduh. Apa Mang Lur? Sekretaris, kumpulin berkas-berkas buat ntar malam kita debat yang kedua. Wis, tenang bae, wis diberes-beres. Pokoknya kita harus menang. Harus Orang menang sira tak ali ning batu berat sira. Manglur ge perbae ning batu berat kan misalnya kalah. Ora berarti sirane ora bisa nganin masyarakat. Iya wis di berkas-berkas harus beres kabeh, Manglur. Jadi mau bengi ki tinggal aku nih cirlik ngomongnya. Iya sengko cirlik Iya, mah gampang. Bebek karib papat maning didol kena modal cirlik. Ya wis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di Mata Kita. Malam ini kami akan menghadirkan dua calon lurah dari Desa Baturingan, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Batu Goib, yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Desa Baturingan. Polemik politik dengan anak pitik sangat sulit untuk dikritik dan tidak mudah untuk diungkit. Membangun desa tak semudah membangun harapanku padamu, tetapi dengan keyakinan mereka bisa membangun. Siapapun yang akan terpilih yang menjadi calon lurah Baturingan diharapkan bisa membangun desa, bisa mempersatukan warga, bisa merukunkan warga. Bersama saya, Bang Karno, tuan rumah Mata Kita. Apaan tuh? Oke, permisa. Di samping saya telah hadir dua calon lurah dari Desa Baturingan, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Batu Goib. Sebelah saya sudah hadir Bang Ute dengan nomor urut 1. Dan di sebelah saya telah hadir juga Bang Apen dengan nomor urut 2. Di sini peraturannya jangan ada yang menjawab sebelum saya bertanya.
dan jangan ada yang bertanya sebelum saya persilakan bertanya. Paham? Paham. Yang pertama saya akan bertanya kepada nomor urut 1, Bang Ute. Apa visi misi dari Bang Ute untuk menjadi calon lurah di Baturingan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ute dari Desa Baturingan, Kecamatan Batu Berat. Saya akan mengungkap semua misi dan visi saya di Baturingan ini. Misi dan misi saya adalah akan membangun dan menggerakkan pemuda-pemuda Baturingan ini, dan akan membangun desa-desa Baturingan ini seperti yang kemarin-kemarin yang sudah kita bangun. Karena sebab itu saya akan melanjutkan sebagai lurah di Baturingan ini. Cukup? Oke, itu sudah kita dengarkan visi misi dari Bang Ute. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bang Apen ya, Bang. Siap. Apa visi misi dari Bang Apen untuk menjadi lurah di Baturingan? Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengannya saya ada di meja ini berkat Allah Subhanahu wa taala dan dukungan masyarakat Baturingan, bisanya saya mencalonkan diri bukannya karena keinginan saya, ini berkat dukungan masyarakat Baturingan dan Bapak Sekretaris Cule. Saya adanya di malam ini untuk mengadakan debat misi dan misi saya yang akan, apabila nanti saya terpilih jadi kepala desa Baturingan, saya akan menunjukkan kerja saya yang akan bagus, membangun desa Baturingan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu saya ingin membangun jalan-jalan dan membahagiakan masyarakat Baturingan. Sebelumnya saya ingin menciptakan lapangan kerja untuk pemuda-pemudi, nini-nini yang jompo, walaupun yang tidak jompo saya akan nanti diberi pekerjaan selayak mungkin. Apabila saya terwujud menjadi kepala desa Baturingan, saya seandainya menjabat jadi kepala desa, mendapat 3 tahun tidak ada bukti, silakan di demo, diundurkan diri, saya siap mundur dan saya tidak akan bekerja lagi. Jangan sampai yang kayak udah Bapak Lurah Ute tepak kerjanya tidak bagus. Kita ingin mengganti kepala desa dan jajarannya, kepingin desa kita maju seperti desa-desa yang lain. Jangan sampai tertinggal seperti desa kita ini. Contohnya, ada bedah kandang bebek tidak dilaksanakan. Ada pembesaran kali tidak dilaksanakan. Di bagaimana dia menjalani kerja? Dia bukannya kerja di desa, dia hanya memperkerja diri sendiri, kepribadian sendiri. Coba tolong saya minta nih sekretaris air ini segelas minum, aus sekali dulu. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak atas dukungannya dan doanya. Semoga saya terwujud menjadi kepala desa. Nanti apabila saya ada kesalahan, tolong ditegur. Nggak ada kesalahan, jangan ditegur. Walaupun saya ngaprak kemana-mana, jangan ditegur. Itu namanya mau langkah kaki saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, itu sudah kita dengar
visi misi dari Bang Apen dengan nomor urut 2. Sesi kedua ini adalah tanya jawab. Jadi dari masing-masing calon lurah ini akan bertanya dan akan dijawab. Yang pertama yang akan saya pilih untuk bertanya itu dari Bang Uta dengan nomor urut 01. Silakan Bang Uta bertanya kepada Bang Apen apa yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya dengan Pak Lurah, calon Lurah Apen. Saya akan menanyakan tentang calon lurah di Baturingan ini. Apa dia siap untuk melawan Lurah Bang Ute? Apa dia mampu melawan Lurah Bang Ute? Modal dari mana sih dia mau melawannya? Punya duit kagak mau melawannya, malah mau nyalon lurah. Ya, demikian pertanyaan dari Bang Ute. Langsung bisa dijawab ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan Bapak Lurah kita yang masih jeneng. Maka dari itu pertanyaannya buat saya yang berjawab sangat mudah sekali. Saya tidak pusing, walaupun saya tidak punya modal. Modal saya hanya tinggal 4 ekor. Seharusnya jadi lurah nggak kudu begitu melawan, mengucilkan seorang lawan. Walaupun saya modal yang ngejual entok mertua saya siap melawan Bapak Lurah Ute yang masih jeneng. Seandainya saya kalah, memang itu nasib saya. Seandainya saya menang, berarti dia yang saya syukurin. Saya tidak sedih dan saya tidak kecil hati. Walaupun saya menjadi lurah tadi, tapi saya tidak sesombong itu. Baru mau jadi lurah 5 tahun udah sombong, nanyain modal dari mana, apakah menang, apakah tidak. Saya tidak akan takut saya dengan kekalahan saya. Saya ambil orang pintar dari ujung utara sampai ujung timur. Saya tidak gentar, walaupun apapun yang terjadi. Tetap sekretaris saya orang kuat. Bang Cule akan mencari segala hal apapun yang dia inginkan supaya saya menjadi lurah yang benar-benar. Saya tidak akan mau kalah lawan Lurah Pak Ute. Apa itu? Duit anggaran dimakan sekaligus tidak ada jadinya. Nah, demikian jawaban dari Bang Apen. Yang berikutnya, kemudian Bang Apen akan bertanya kepada Bang Ute. Silakan Bang Apen, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Lurah Ute tentang masalah anggaran yang kononnya 100 juta tahun 1995 itu kemana jalannya? Saya akan pertanyakan, dan untuk apa, fungsinya apa? Saya belum tahu. Lihat itu anggaran sekian 100 juta tapi nggak ada yang dipekerjakannya. Kemana itu Pak Ute uangnya? Anggaran dulu itu tahun 2095 itu emang bener ada, cuman kita alihkan ke dana itu pembikinan jamban begitu Bang. Tapi jamban kok bisa sampai 100 juta? Ini Jadi pengaliannya yang sisanya itu buat penggalian jamban satu, terus ama kali-kali yang dikelocor-kelocoran ini Bang, begitu. Kok jamban? Sedangkan jamban biayanya nggak terlalu besar Pak Ute. Oke, katakanlah itu pembikinan jamban dan dengan dana kucuran dari langit 100 juta. Sekarang 100 juta nggak mungkin satu jamban. Sedangkan jamban oke, katakan dibikin. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu jamban kenapa
selalu nggak ada aling-alingnya untuk aling-aling pantat orang. Itu yang saya pertanyakan. Anggaran itu saya dapatkan buat bikin jamban, Pak. Sisanya itu buat masyarakat, buat rokoknya, pegawainya, begitu, Pak. Tapi dengan dana segitu jamban satu yang dibuat. Jamban bukan satu doang yang saya buat. Di Desa Batu Ringan ini saya buat itu hampir 150 unit, Pak. Jamban itu. Sekarang oke, saya percaya jamban itu 150 unit di Desa Batu Ringan. Cuma yang saya permasalahkan itu jamban emang cukup jamban aja, Pak. Sekarang kalau ada orang buang air itu pantatnya kelihatan kemana-mana. Apakah itu anggarannya selingkuhkan apa gimana? Bapak hanya menampilkan pantat orang itu. Kasihan masyarakat Batu Ringan, Pak. Selalu kalau buang air itu pantatnya kelihatan kemana-mana. Kalau model yang bersih, lihatnya enak kita di mata. Kalau yang model kayak saya hitam begini, tidak enak dipandang mata, Pak. Tapi tunggu Pak Bang Apen ya. Itu penutup maksudnya apa? Aling-aling, Pak. Oh, aling-aling yang di jamban itu. Nah, Itu nggak ada. itu kagak ada. Berarti yang buang air di situ kelihatan dong. Kelihatan. Kalau model orang yang enak yang bersih, Pak. Iya. Dilihatnya dipandang sama kita, sama mata kita enak. Iya. Kalau model saya yang hitam Waduh, ini, itu. bagaimana orang mempertawakan saya? Kok calon lurah Batu Ringan pantatnya hitam sekali, kelihatan beraknya. Itu yang saya kagak suka. Berarti dana itu diselewengkan separuh. Itu bagaimana? Anggaran yang aling-aling itu di sononya kagak ada anggarannya, Pak. Jadi turun anggaran dana itu buat bikin jamban 150. Itu yang bikin jambannya, Pak, anggarannya. Jadi aling-alingnya kagak ada. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Lurah yang masih jeneng. Saya ngerti 150 unit itu dengan anggaran 100 juta, tapi nggak mungkin itu habis. Sekarang nggak mungkin itu namanya bikin jamban aling-aling pantat kagak ada anggarannya, Pak. Kalau kita yang pikir jenius, yang mempunyai polok ke sana, itu udah pasti setiap turun anggaran pasti dengan sepaket. Nggak mungkin itu jamban tanpa aling-aling. Kan saya katakan tadi, apabila orang yang bersih kalau buang air kelihatan pantatnya sedap dipandang mata. Kalau model saya yang buang air bagaimana? Ditertawakan oleh masyarakat, Pak. Apalagi orang kampung umumnya banyak yang hitam-hitam. Itu yang dipermasalahkan, aling-aling pantat. Dikemanakan dananya sampai sekian hari ini tidak ada aling-aling pantat di jamban itu. Tapi itu aling-aling pantat berarti semuanya tidak ada. Tidak ada 150 unit, tidak ada aling pantat sama sekali. Jangan pun besar, Pak. Satu titik tai lalat bisa kelihatan. Jadi pertanyaan saya, kalau misalkan di jamban itu tidak ada aling-alingnya, banyak cewek yang pada berak di situ dong. Tentu banyak, Pak. Saya juga rumahnya pinggir jalan. Seandainya ada masa, tetap mata saya agak ngelirik sedikit. Karena apa? Itu namanya milik rezeki. Lalu bagaimana ini Bang? Masalah aling-aling yang tidak ada. Bang Ute, coba dijelaskan. Nah, sebetulnya gini, kalau masalah dana desa itu nggak ada untuk buat aling-aling, Pak. Jadi khususnya buat jamban. Setidaknya separohnya itu pegawai RT setempat yang ngatur semuanya gitu, Pak Lurah. Ini maaf sebelumnya, Pak. Kalau memang ada anggaran dari sana, nggak mungkin itu namanya separuh-separuh, pasti satu paket. Namanya orang bebikinan, namanya orang pemerintah pusat, pasti satu paket. Nggak mungkin itu bikin jamban aling-aling nanti di belakangin. Apakah orang itu mau berak nungguin nanti tahun depan itu nungguin aling-aling? Nggak bisa begitu, Pak. Pasti ini dana, sedangkan jawaban dia katanya nanti urusan RT, berarti kan itu dana itu diselewengkan separuh. Saya rasa untuk modal calon
Sedangkan dia tadi mengatakan saya tidak punya modal. Kenapa itu dana 100 sekian untuk membangun jamban tanpa aling-aling. Sedangkan jamban satu unitnya berapa? Paling habis 1.500 perak. Kali 15 unit. 150 unit kali 1.500 baru berapa yang disebut. Taruh kita katakan habislah 12 juta. Itu di mana diselewengkan? Aling-aling Pak kali sekian meter, aling-aling pantat kali sekian meter, kalinya 1.500 baru berapa? Seandainya nggak diselewengkan kan masih ada untuk menggaji RT, RW, Danton. Berarti kinerja dia udah kagak bagus Pak. Ada dimanfaatin waktu momen mau calon, dana kucuran dari atas langit turun. Dimanfaatin buat dia modal calon. Kalau saya mah jujur, modal saya boleh jual entok dari mertua saya. Bang Epan ada yang masih di desan, Bang Ute? Apa nih? Hah? Apa mana? Berarti masalah jamban ini belum selesai Pak. Nanti bisa kita usut di berikutnya. Bang Ute masih ada yang mau ditambahkan? Udah cukup segitu. Apa Bang Epan masih ada tanya? Ada Pak. Ya Pak, silakan. Boleh. Jangan enak-enak diam Pak Ute merasa kemarin dia menjabat, sekarang mencalonkan lagi dia katakan dia akan menang. Tapi dia jangan merasa bangga dulu. Tetap saya akan mengajak wartawan mengekspos dia. Selayak mungkin dia harus dijebloskan ke kandang bebek. Yaudah Pak, cukup Pak. Di meja di rumah kami, di mata kita ini tidak ada bentukan masalah hukum. Nanti Bang Apen bisa silakan menghubungi aparat setempat ya. Siap. Oke pemirsa, kita sudah mendengarkan visi misi dari kedua calon lurah dan juga tanya jawab. Mungkin dari Bang Ute ada pesan-pesan untuk warga desa Baturingan? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Baturingan, Kecamatan Batu Berat, saya akan menyampaikan dua kata. 1. Buat masyarakat Baturingan ini, jangan lupa coblos nomor 1 Bang Ute. Mudah-mudahan kali ini akan menang lagi. Pastinya pemuda-pemudi yang ada di Baturingan ini akan mendapatkan biaya sumbangan, biaya yang layak lah buat pemuda yang sing ora kerja. Sebagian buat nenek-nenek, krunya orang digawe sumbangan mah sing lurah. Maka dari itu kita dukung nomor 1 lurah Bang Ute. Jangan lupa ya, colok nomor 1 Bang Ute. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Apen, ada pesan-pesan untuk warga desa Baturingan? Silakan. Ya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Terserah. Kata Allah saya dihendaki menang, ya bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Selamat malam. Jangan lupa minggu depan saksikan pencoblosannya. Saya akhiri sebagai tuan rumah mata kita. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Three, 2, 1, action.
Rah, bangun Rah. Bulunya banyak lagi. Rah, bangun Rah. Belum banyak aduh. Langsung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkat Allah yang subhanahu wa taala kami adanya di meja ini, berkat dukungan masyarakat Baturingan, kami akan mengadakan debat atau mengadakan misi dan misi. Ini belum. Kejong fresh ya. Iya, gue mau disak-sak, gue mau dijim-jim ini. Kurang maju kan Rah ini. Tuh. One action. Untung gua belajar ilmu di Banten. Kalau kagak gua udah tewas. Di sono tak. Lu yang hidup sono. Jangan ke sini. Ayo sono. Hidup sono. Semuanya kemari ya. Suara biarin. Wih, suara. Suara udah nyala tak? Udah. 3, Lampu tuh. 2, 1. Udah diam. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ute. Nomor urut 1. Saya akan membuka misi dan visi ini. Ortega itu. Bedung. Kalar.